Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mikroteknik hewan, yaitu Ibu Syukriah MSc. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang berjudul tentang fiksasi dari mata kuliah mikroteknik hewan. Nah, yang pertama itu, apa sih fiksasi itu? Fiksasi adalah salah satu tahap dari pembuatan sediaan histologi. Fiksasi dilakukan agar struktur dari unsur-unsur jaringan preparat menjadi stabil dan tidak mengalami perubahan atau postmortem setelah kematian. Yang kedua itu, fiksasi dapat didefinisikan sebagai pengubah komposisi kimia dan fiksasi asli dari jaringan preparat histologi tersebut. Selain itu, fiksasi dapat menyebabkan perubahan fisik komponen seluler maupun intraseluler. Yang ketiga itu, mekanisme dari fiksasi adalah sebagai pengawetan bentuk dan organel sel yang diharapkan dapat membentuk ketika sel masih hidup di tubuh. Ketika suatu individu mati, maka terdapat enzim proteotolik dan bakteri pembusuk yang dapat merusak bentuk sel organ. Maka, dengan dilakukannya fiksasi dapat diharapkan jaringan tersebut tahan terhadap perlakuan dan dapat menaikkan indeks bias. Kemudian, adapun tujuan dari fiksasi. Adanya tahapan dari fiksasi sendiri mempunyai tujuan khusus dalam pembuatan sediaan histologi. Antara lain yang pertama yaitu menjaga struktur dan komponen kimiawi. Maksud menjaga di sini adalah menjaga agar sel atau jaringan tersebut dapat seperti semula ketika bagian tersebut masih dalam kondisi yang hidup, sehingga pemeriksaan struktur normal atau patologi dan senyawa hidrokimia dapat dilanjutkan semaksimal mungkin. Yang kedua, pencegahan kerusakan dan kematian. Fiksasi berguna untuk perubahan postmortem seperti autolisis dan pembusukan. Autolisis ini merupakan suatu aktivitas menghancurkan diri sendiri. Autolisis dilakukan pada mekanisme pencernaan jaringan yang dilakukan oleh enzim intraseluler yang dilepaskan saat membran organel lisosom pecah. Pembusukan juga dapat terjadi akibat organisme mikro yang mungkin sudah ada dalam spesimen. Ciri yang menunjukkan keberadaan mikroorganisme tersebut adalah dengan ditunjukkannya pembentukan gas pada wadah spesimen. Yang ketiga itu ada pergeseran sel. Pada jaringan pergeseran, pada dasarnya bukan merupakan tujuan dari fiksasi. Namun, pergeseran ini menjadi efek fiksasi yang menguntungkan dari proses ini. Sehingga, efek pengerasan memungkinkan adanya pemotongan mikroskopis yang lebih mudah, khususnya jaringan yang lunak seperti otak, otot, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pemadatan. Dengan adanya reaksi kimia dari larutan fiksasi, maka komponen dalam sel atau jaringan akan mengalami pemadatan. Dengan adanya reaksi kimia dari larutan fiksasi, maka komponen di dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan. Cairan dari konsentrasi seperti setengah cair atau sel menjadi konsentrasi semi padat sehingga padat. Yang kelima itu ada optical diferensiasi, di mana proses fiksasi ini ternyata tidak hanya sebagai pencegah sel dari kerusakan, namun dampak lain dari larutan fiksasi itu dapat mengubah indeks bias dari berbagai komponen sel dan jaringan, sehingga komponen yang terfiksasi dengan baik mudah divisualisasikan. Yang keenam itu ada efek pewarnaan. Pada kasus-kasus tersebut, pemberian larutan fiksasi dapat memberikan intensitas dari warna sel dan jaringan larutan fiksasi tertentu, seperti formalin, yang dapat mengintensifikasikan karakter pewarnaan dari jaringan terutama ketika diwarnai hematosiklin. Lain halnya dengan sediaan yang hendak diwarnai dengan mitrotikontodai. Maka, fiksasi yang digunakan adalah larutan fiksasi Boyne, yang dapat membuat warna fiksasi lebih kontras. Yang ketujuh ada menempelkan sel. Pada kasus pembuatan sediaan, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari fiksasi. Yang pertama itu ada koagulasi. Koagulasi merupakan proses pengumpulan partikel
partikel koloid di dalam sel. Dengan adanya pengendapan dan ikatan silang antar dua makromolekul yang berbeda, yang menyebabkan sel tahan terhadap gerakan air dan juga cairan-cairan lainnya yang mempengaruhi sel tersebut. Nah, prinsip lain dari koagulasi ini adalah menginaktivasi enzim yang ada di dalam sel tersebut. Nah, penggunaan metode koagulasi ini tidak semua zat yang dapat digunakan. Adapun zat yang dapat digunakan itu dari asam asetat, dapat memberikan efek pengontrolan tekanan osmotik sel, yang dapat mengontrol kadar keasaman dan dapat mengembalikan kembali volume sel yang membesar ataupun menyusut pemberian zat lain. Yang kedua itu ada presipitasi. Presipitasi di sini merupakan pengendapan akibat dari koagulasi sebelumnya. Nah, presipitasi yang dimaksud adalah presipitasi protein yang akan menyebabkan berkurangnya tingkat kelarutan suatu protein yang berdampak pada kelarutan sel dari kerusakan baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama itu ada suhu atau temperatur. Meningkatkan suhu atau memanaskan larutan fiksasi akan berbanding lurus terhadap meningkatkan kecepatan penetrasi larutan fiksasi ke dalam jaringan. Peningkatan suhu dapat juga mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksasi dengan sel atau jaringan. Dampak dari peningkatan suhu pada larutan fiksasi berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan disarankan dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan, sehingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Suhu inilah yang merupakan suhu yang dapat diterima dengan baik untuk menjaga morfologi dari sel dan jaringan dengan kualitas yang baik. Nah, dengan peningkatan suhu pada larutan fiksasi dapat juga dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi sampai 65 derajat Celcius. Namun, perlu diperhatikan jika waktu yang digunakan harus lebih singkat. Yang kedua itu ada penetrasi larutan. Waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam di antara jenis-jenis larutan fiksasi yang ada dan juga jenis sel yang ada di larutannya. Perhitungan waktu penetrasi larutan fiksasi menjadi pertimbangan dalam mengejar waktu autolisis dari sel atau jaringan yang terdapat di pusat terdalam di suatu jaringan tersebut. Nah, waktu penetrasi diharuskan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis berjalan. Pertimbangan waktu penetrasi ini selain mengejar waktu autolisis adalah tingkat sirkulasi, penerimaan, dan pelaporan spesimen, serta keterbatasan dari instrumen. Ketika bagian dalam dari jaringan tidak sempat terfiksasi, maka akan ada kemungkinan gambaran sediaan mikroskopis yang terdeteksi sebagian. Yang kedua ada tingkat penetrasi. Tingkat penetrasi C tergantung pada karakteristik difusi dan variasi materi satu ke materi lainnya. Nah, penetrasi larutan fiksasi dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan K akar T. Secara praktis, koefisien difusi K adalah jarak atau milimeter yang dapat ditempuh oleh larutan dalam waktu 1 jam. Yang ketiga itu ada dimensi spesimen. Dimensi spesimen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dari larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan. Selain itu, kita mengetahui bahwa ukuran ketebalan dari kaset jaringan adalah 5 mm. Jaringan diharapkan dapat bergerak bebas di dalam kaset dan tidak akan ada kontak antara jaringan dan kaset itu sendiri. Ketika jaringan itu menempel dengan kaset, maka proses fiksasi dan pematangan jaringan akan menjadi lama karena dimensi spesimen itu menjadi berkurang. Nah, yang keempat itu ada rasio volume terhadap spesimen. Rasio antara volume larutan fiksasi terhadap spesimen ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan
penurunan konsentrasi dari larutan dan kecepatan dari penetrasi. Maka sedikit larutan fiksasi yang digunakan, maka konsentrasi akhir ketika terjadi kondisi isotonik akan menurun dengan drastis, dan tentunya akan mengurangi kecepatan dari penetrasi tersebut. Lain halnya, ketika larutan fiksasi besar perbandingannya terhadap spesimen, maka konsentrasi akhir ketika isotonik tidak bekerja begitu bermakna, dan kecepatan penetrasi dapat terjaga. Nah, perbandingan yang telah teruji adalah 1:20 untuk spesimen banding larutan fiksasi. Namun, jika kita ingin fiksasi tersebut lebih baik dilihat dari waktu yang dan berkualitas, maka rasio yang disarankan adalah 1:50. Kemudian yang kelima itu adalah tingkat keasaman atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan atau pH dapat menjadi penting ketika larutan yang difiksasi digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehida. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel, yaitu 6,8 sampai 7,2. Ketika kondisi larutan fiksasi mengandung formaldehida akan membentuk asam format dan menghasilkan larutan asam yang akan bereaksi dengan hemoglobin dan akan menghasilkan pigmen artefak atau asam hematinformaldehid. Namun, ketika larutan fiksasi memiliki pH basa, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah sel yang mengalami pembengkakan. Pada kasus tertentu, asam kadangkala diperlakukan seperti penggunaan asam asetat maupun asam citrat. Hal ini biasa dilakukan ketika waktu fiksasi diharapkan lebih cepat dibanding penggunaan formalin, atau karena penggunaan lainnya seperti peningkatan kekontrasan. Namun, perlu diperhatikan ketika pemberian larutan yang bersifat asam dalam waktu yang lama akan membuat sel mengerut dan lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Selanjutnya itu ada prosedur praktis untuk mengoptimalkan kualitas. Yang pertama itu ada kondisi ketika jaringan segar. Nah, di sini itu ada yang pertama itu ada memasukkan jaringan secepat mungkin ke dalam larutan fiksasi. Nah, kita harus ingat bahwa degenerasi dari sel dimulai segera setelah kekurangan suplai darah dan koordinasi persyaratan dari tubuh. Nah, yang kedua itu ada menghentikan metabolisme dengan pendinginan. Nah, di sini itu digunakan dengan suhu 4 derajat Celcius. Jika fiksasi tidak dapat segera mungkin dilakukan, maka jaringan segera didinginkan. Namun, jangan sampai jaringan ini membeku. Adapun suhu yang diperkenankan yaitu 4 derajat Celcius. Pembekuan jaringan yang lambat akan menghasilkan kerusakan yang cukup besar akibat dari terbentuknya kristal es. Nah, selanjutnya itu jaringan dapat bersifat infeksi. Nah, pertimbangkan jaringan yang segar ketika kita terima. Ketika jaringan segar atau tidak lengkap terfiksasi, maka akan berpotensi menularkan sumber infeksius kepada kita dan para pekerja lainnya. Nah, selanjutnya itu ada yaitu jangan mendistorsi jaringan. Lakukan dengan lembut jaringan yang segar. Distorsi atau kerusakan mekanis lainnya akan menyebabkan perubahan morfologis permanen yang dapat membuat interpretasi menjadi sulit. Selanjutnya itu jangan biarkan spesimen mengering. Nah, pemotongan dari jaringan segar akan membuat permukaan spesimen tersebut mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat berjangka permanen dan bisa menutupi perubahan dari sel akibat faktor dari patologis, sehingga menyebabkan negatif palsu. Nah, spesimen endoskopik yang kecil sangat rentan terhadap kerusakan jenis ini. Selanjutnya itu beri label yang benar dan tepat. Nah,
Di sini, identifikasi merupakan hal yang mutlak, yang sangat penting untuk bahan diagnostik dan penelitian. Yang kedua itu ada penentuan larutan fiksasi yang tepat, di mana fiksasi harus menembus dari semua sisi jaringan. Selalu tempatkan spesimen ke dalam wadah yang sudah mengandung fiksasi dan dihindari penempelan jaringan dengan wadah dikarenakan dapat mengurangi sisi penetrasi larutan. Nah, kita di sini harus memasukkan terlebih dahulu larutan fiksasi tadi ke dalam wadah, kemudian dimasukkan jaringannya. Dan yang kedua itu ada rongga harus terbuka. Ketiga ada ketebalan organ maksimal 4 mm. Nah, ketebalan jaringan tidak boleh melebihi 4 mm jika menginginkan proses fiksasi berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya itu dilakukan agitasi pada proses. Jika memungkinkan, lakukan agitasi dengan lembut pada jaringan yang akan difiksasi dengan cara spesimen digoyang-goyang atau diputar-putar dengan perlahan selama beberapa menit atau hingga larutan fiksasi tersebut terpenetrasi dengan sempurna. Selanjutnya itu rasio jaringan dibanding dengan rasio volume sama dengan 1:20 atau 1:50. Volume larutan fiksasi menjadi penting dikarenakan konsentrasi akan berkurang seiring dengan jumlah jaringan yang dimasukkan ke dalam wadah fiksasi tersebut. Selanjutnya itu waktu yang cukup untuk proses fiksasi harus dapat dipastikan bahwa larutan fiksasi tersebut dapat menembus bagian terpusat dari spesimen dan sempurnanya reaksi kimia oleh larutan fiksasi. Selanjutnya itu ada penggunaan suhu dari 20 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Suhu fiksasi yang baik yaitu awal ketika jaringan pemberian akan baik pada suhu kamar atau 20 derajat Celcius. Namun, untuk kasus tertentu, suhu dapat ditingkatkan hingga 45 derajat Celcius. Namun, perlu diperhatikan waktu fiksasinya agar tidak terjadinya kerusakan jaringan. Selanjutnya ada pilihan yang tepat dari larutan fiksasi. Nah, pilihan yang tepat dari larutan fiksasi ini yang pertama itu adalah larutan fiksasi harus berasal dari reagen yang berkualitas. Selanjutnya pergantian larutan fiksasi. Kemudian ada frekuensi penggunaan larutan fiksasi, menghindari tutup wadah dari logam, perlakuan setelah pemberian larutan. Selanjutnya itu ada semua fiksasi bersifat toksik dan korosif. Selanjutnya itu ada jenis dari fiksasi. Secara umum terdapat dua jenis fiksasi untuk spesimen biologis sendiri, yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Yang pertama, fiksasi secara fisik menggunakan temperatur yang sangat rendah dengan menggunakan kriofiksasi atau yang sangat tinggi menggunakan boiling dan microwave. Nah, fiksasi panas jarang digunakan untuk spesimen jaringan. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan smear atau mikroorganisme. Meskipun saat ini, fiksasi microwave telah banyak digunakan untuk pemeriksaan rutin di laboratorium, berbeda dengan kriofiksasi yang digunakan pada pewarnaan histokimia, tapi jarang digunakan untuk diagnostik jaringan. Yang kedua itu ada fiksasi kimia. Nah, biasanya dilakukan dengan merendam jaringan pada larutan fiksasi atau pada sebagian kecil organ seperti paru dengan memasukkan cairan fiksasi pada sistem vaskular. Fiksasi kimia ini menjalankan perannya dalam memproteksi sel dan jaringan dengan mendenaturasi protein dengan menggunakan cara koagulasi atau fiksasi non-adiktif. Nah, fiksasi kimia adalah yang paling umum digunakan untuk sediaan yang dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada jenis bahan fiksasi. Yang pertama itu ada formalin. Nah, formalin biasa yang digunakan yaitu formalin 10% atau formaldehida 4%. Fiksasi dengan formalin tidak menyebabkan jaringan mengerut. Nah, formalin membuat protein dalam jaringan lebih asam. Nah, fiksasi formalin dapat mempertahankan pH netral dan tekanan osmotik yang sama. Nah, formalin ditambah garam sama dengan netral buffer formalin atau NB
MBF agar memastikan formalin mencapai pH netral. Nah, MBF sendiri bekerja sebagai agen fiksasi yang dapat menurunkan permeabilitas jaringan dengan struktur protein yang berubah. Selanjutnya ada cara penggunaan dari formalin. Nah, jaringan berukuran 10 kali 10 dikali 3 mm difiksasi dengan BNF selama 12-24 jam. Nah, fiksasi dengan formalin biasanya menggunakan suhu kamar dengan wadah yang rendah namun lebar. Selain itu menggunakan rasio volume 1:20 dengan spesimen 3-4 mm. Nah, larutan dibuat isotonik pH dengan pH 7,2-7,4 sebagai pencegahan pembengkakan dari jaringan. Selanjutnya, jeda pengambilan jaringan dari bagian tubuh ke dalam larutan fiksasi haruslah cepat. Selanjutnya ada komposisi MBF 10%. Pertama itu ada Aquades 900 ml, yang kedua ada formaldehida 37% dan 100 ml. Yang ketiga itu ada natrium hidrogen fosfat Na2H2PO4 4 gram. Yang keempat itu ada dinatrium hidrogen fosfat Na2HPO4 6,5 gram. Yang selanjutnya itu ada campuran seluruh bahan dan ukur pH mencapai 7,2-7,4. Jika kurang mencapai pH, tambahkan lagi NaH2PO4 banding Na2HPO4 sama dengan 1:1,625. Jika pH terlalu basah, tambahkan pula asam asetat. Selanjutnya ada larutan Boyne. Nah, penemu dari larutan Boyne ini adalah Paul Andre Boyne pada tahun 1870 sampai 1962. Nah, dia memiliki kemampuan penetrasi yang cepat pada nukleus dan jaringan ikat. Nah, Boyne sendiri memiliki pH 1,5-2. Nah, kerja asal dari proktat agar menembus jaringan lambat dan menyebabkan penyusutan. Spesimen direndam dalam Boyne selama 24 jam. Kemudian jaringan harus dicuci terlebih dahulu jika ingin menggunakan larutan fiksasi Boyne. Selanjutnya, larutan Boyne cocok dengan penggunaan warna tikron. Selanjutnya ada komposisi larutan Boyne. Nah, yang pertama itu ada asam tikrat 2,1% ditambah Aquades 1500 ml. Kemudian formalin 500 ml, asam asetat glasial 100 ml, kemudian dapat memberikan efek warna kuning pada jaringan. Adapun jenis bahan fiksasi lainnya itu ada Janker formol, etanol, larutan Carnoy, larutan Hollandaise, larutan B5, larutan Clorox, halis fiksatif, dan alkoholik formalin, dan lain-lain. Demikianlah pemaparan materi tentang tahap fiksasi dalam sediaan histologi dari mata kuliah mikroteknik hewan. Pada video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.